Haleluya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melanjut pelajaran kitab Wahyu dan sekarang pada jemaat Philadelphia. Saudara yang bisa membaca dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13. Nah saudara, penampilan Tuhan buat jemaat ini dalam Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi, saudara, jemaat Philadelphia, dari kata Philadelphia saja, itu artinya kasih persaudaraan. Jemaat ini adalah jemaat yang saling mengasihi. Biarpun satu dengan yang lain tidak merupakan saudara kandung atau sanak famili, tapi mereka bersaudara dalam Kristus. Dan itu ada bukti-bukti kasih persaudaraan di dalam hidup jemaat ini, saudara ya. Perhatikan saudara, ayat selanjutnya Tuhan langsung membela jemaat ini. Memang ini jemaat yang katakanlah jemaat yang merupakan teladan, jemaat yang diinginkan oleh Tuhan, jemaat favoritnya Tuhan, saudara ya. Dalam 7 jemaat, hanya 2 jemaat yang tidak dicela, saudara. Jemaat Smyrna dan Philadelphia. Dan Philadelphia ini malah luar biasa, saudara ya. Sehingga dari 7 jemaat ini, hanya ini jemaat yang bisa dianggap jemaat unggulan, saudara. Karena pada saat Tuhan sudah menampilkan diri, kemudian Tuhan langsung menunjukkan sebuah pembelaan, saudara ya. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi Tuhan itu menampilkan sebagai pemegang kunci Daud. Dan kalau dia pegang kunci Daud, ini adalah otoritas. Apa yang dia buka, tidak ada seorang pun, tidak ada pihak manapun, kerajaan manapun, otoritas manapun yang bisa menutup. Kalau dia menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Tapi khusus buat jemaat ini, dapatnya fasilitasnya dibuka pintu. Nah saudara, itu artinya apa? Kalau ada orang yang menutup pintu buat jemaat ini, Tuhan buka. Jadi nggak bisa kalau sudah Tuhan buka ditutup lagi sama mereka. Apapun yang terjadi, apapun keberadaan yang terjadi, Tuhan mampu membuka jemaat ini. Saudara ya, pintu dibuka. Nah, saudara ya. Lalu yang kedua, pembelaan Tuhan yang kedua, saudara, ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, mereka berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi dibela sama Tuhan. Nah, hal yang ketiga, saudara ya, hal yang ketiga dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang ketiga, dilindungi. Jadi jemaat ini dapat fasilitas 3D. Dibuka, dibela, dilindungi. Nah, saudara ya. Saudara perhatikan, untuk jemaat ini sangat luar biasa sekali. Tuhan membela jemaat ini, sebab jemaat ini, saudara, suka dihina, suka dibully, suka difitnah. Karena dalam ayat 9, beberapa orang dari jemaat iblis yang mereka menyebut dirinya orang Yahudi atau pemegang Taurat, saudara ya, tetapi sebenarnya tidak demikian, mereka bukan pemegang Taurat sejati. Saudara, mereka ini akan diserahkan. Tuhan akan menyerahkan mereka ini yang menganggap dirinya pemegang Taurat. Lalu supaya orang-orang ini seperti Tuhan paksa untuk tunduk dan takluk, tersungkur di depan kaki jemaat ini. Lalu mereka menyebut gini nih, orang-orang
yang membuli, memfitnah ini, supaya tunduk, tersungkur, takluk. Lalu mereka menyebut gini, orang-orang ini, bahwa mereka mengakui bahwa Tuhan mengasihi jemaat ini. Ya saudara ya, karena mereka jemaat ini saling kasih persaudaraan, saudara, yang begitu kuat sekali, maka Tuhan mengasihi jemaat ini. Caranya Tuhan mengasihi, ya orang-orang yang membuli jemaat ini dipaksa sama Tuhan untuk ditundukkan, jadi takluk dan tersungkur dan mengakui. Jadi pengakuan itu dari orang lain, saudara. Kesaksian itu dari orang lain yang menyatakan, sungguh Tuhan mengasihi kamu. Saudara, memang Tuhan bilang bahwa kalau orang bersaksi, lalu kesaksiannya dari dirinya sendiri, tanpa ada saksi lain yang menyaksikan atau membuktikan, saudara, maka itu bisa dianggap kesaksiannya belum 100% benar. Karena ini ungkapan dari Yesus Kristus, saudara ya. Yohanes 5 ayat 31 sampai 36, kita akan melihat, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri. Ini padahal Yesus bicara bahwa dirinya adalah firman yang benar, kebenaran. Tetapi dia berkata begini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang jujur, dengan gentle. Dia berkata gini, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Makanya Tuhan kirim Yohanes Pembaptis, saudara, untuk menyaksikan Yesus. Tetapi Yesus berkata, Yohanes Pembaptis yang menyatakan kebenaran, jadi ada dua saksi, saudara ya, itu benar. Tetapi Tuhan bilang, tapi itu kesaksian manusia. Kita lihat ayat 36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara, jadi kalau kita bersaksi, saudara, mesti ada bukti, yaitu kita sebagai seorang yang bekerja melayani Tuhan, saudara ya. Jangan cuma di mulut saja gembar-gembor, tapi harus disertai dengan tindakan. Itu maksudnya, saudara. Sebab kasih itu adalah satu tindakan, saudara ya, bukan cuma di mulut. Kata Yakobus, kalau engkau melihat orang, aduh kasihannya kamu ya, kedinginan karena kamu ini nggak punya baju yang lebih, itu nggak berguna kalau begitu. Harus ya dia bertindak memberi baju. Nah, itu namanya tindakan kasih. Itulah kesaksian dari kehidupan kita, adalah tindakan kita, saudara, tindakan kasih kita. Jadi jangan hanya di mulut gembar-gembor tentang kasih. Nah, saudara, kita melihat kemudian yang ketiga adalah Tuhan melindungi. Jadi dibuka, dibela, dilindungi. Ya, saudara perhatikan di dalam konteks perlindungan Tuhan ini justru sangat luar biasa sekali. Sebab ini perlindungan bukan cuma sekedar perlindungan yang biasa-biasa, saudara ya. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Lalu pencobaan apa yang akan datang atas seluruh dunia? Ini pencobaan 3,5 tahun antikris. Setelah di masa pencobaan antikris. Jadi jemaat ini memang dilindungi oleh Tuhan dalam 3,5 tahun antikris berkuasa atas bumi ini. Artinya ini jemaat direptur, disingkirkan, saudara. Nah inilah kalau kita mau lihat seperti apa kriteria untuk direptur, ya lihat jemaat ini, saudara ya. Jemaat yang luar biasa. Kenapa, saudara, Tuhan sampai memberikan fasilitas 3, dibuka, dibela, dilindungi? Karena cuma sederhana aja. Ini jemaat Tuhan katakan keberadaannya. Keberadaannya juga supaya lebih gampang 3T. Ya, taat, tidak menyangkal, dan tekun. Nah, saudara ya, kita baca, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku atau taat. Nah, saudara ya,
Karena Philadelphia berkaitan dengan kasih persaudaraan. Kasih ini loh berkaitan dengan kasih. Di dalam Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang mentaati firman. Orang yang taat sama firman, saudara ya. Atau juga kebalikannya, orang yang taat sama firman itu, saudara, taatnya itu dasarnya apa? Karena sayang, cinta, kasih kepada Tuhan. Saudara ya, kadang-kadang ya kalau misalnya ada anak saja begitu taat sama orang tua, itu bukan karena anak itu taat, tapi karena anak itu takut diancam, takut dipukul. Jadi taatnya itu bukan taat sukarela, saudara, taat paksaan. Tapi kalau taat karena kasih itu beda. Sukarela, saudara, sukarela karena taat sama Tuhan. Nah, saudara, Tuhan bilang, engkau ini kekuatannya tidak seberapa, tetapi engkau taat kepadaku, taat menuruti firman-Ku, itu bukti cinta kepada Tuhan. Saudara ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, kekuatan tidak seberapa itu bisa diartikan juga mungkin jumlahnya sedikit, saudara ya. Sebab kalau jumlah banyak kekuatannya besar, jumlah sedikit kekuatannya kecil. Kekuatan tidak seberapa juga bisa diartikan nggak banyak orang yang kaya gitu, hanya orang-orang miskin saja. Nah itu karena biasanya cenderung orang kalau bicara miskin itu kecil, kaya itu kuat gitu, saudara ya. Orang kaya punya kekuatan hartanya. Jadi jemaat ini jemaat yang kalau ukuran manusia kurang dianggap. Tapi Tuhan sungguh menganggap mereka, saudara. Ya, cuman sayangnya ada jemaat-jemaat yang sudah kecil, sudah sedikit, tapi tidak taat. Wah, saudara ya. Nah ini tidak begitu. Karena kecil, mereka taat sama Tuhan, mereka cinta Tuhan. Sebenarnya kita lihat, kenapa Tuhan sampai luar biasa mengungkapkan hal ini? Oleh karena apa, saudara? Oleh karena jemaat ini memang ditempatkan pada urutan ke-6. Saudara tahu urutan ke-6 itu adalah urutan angka 6 itu angka manusia. Manusia itu terdiri dari daging, saudara ya. Dan keberadaan daging itu lemah. Matius 26 ayat 41. Apalagi keadaannya jemaat ini, kekuatanmu tidak seberapa. Sebenarnya kalau dimanjakan oleh jemaat ini, saudara, ya Tuhan kan penuh dengan maklum, kami ini kan orang-orang yang sudah tidak seberapa, jadi kami lemah. Nah, karena Matius 26 ayat 41 begini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya kalau mereka mau ikuti yang ini, saudara, daging yang lemah, maka mereka berkata, kan kami kekuatan tidak seberapa, maka kami keadaannya lemah, jadi nggak perlulah taat 100% sama Tuhan. Tapi mereka tidak begitu, mereka tidak kompromi, mereka mendisiplinkan diri, bahkan mereka melatih diri, melatih daging mereka, dan mematikan keinginan daging. Nah, saudara ya, barang siapa menjadi milik Kristus, Galatia 5:24, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu yang dikerjakan oleh jemaat. Untuk mentaati firman, untuk mengikuti kehendak roh, yaitu taat firman, maka daging mesti dimatikan. Dan jemaat ini rela, saudara. Kenapa? Cinta sama Tuhan. Saudara perhatikan, hal yang kedua yang sangat disukai sama Tuhan. Kalau yang pertama tadi engkau taat firman-Ku, kedua, yang kedua, engkau tidak menyangkal nama-Ku, tidak menyangkal Tuhan. Ya, saudara ya, di tengah-tengah jemaat iblis yang kemudian membuli tetapi tetap tidak menyangkal Tuhan, itu artinya selalu bersyukur, tidak mengeluh, saudara ya, tidak berkata kenapa ini kok begini begitu. Dan yang ketiga, tekun menantikan Tuhan, saudara. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, saudara, Tuhan berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu.
keberadaan ini jangan cuman sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tapi tekun terus diikuti sama jemaat ini. Biarpun mereka menderita, saudara ya, biarpun mereka terus dibully, biarpun mereka terus mengalami keadaan penderitaan seperti itu, saudara. Mereka punya satu prinsip sebabnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka bisa bertahan dan tekun dalam penderitaan yang begitu rupa? Karena mereka memiliki prinsip. Saudara perhatikan baik-baik. Prinsip yang mereka lihat adalah 1 Petrus 4 ayat 12-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ini yang mereka kerjakan dengan tekun, karena di samping ada unsur cinta sama Tuhan, saudara. Kemudian juga mereka punya motivasi mereka atau dorongan mereka untuk mereka rela menderita dan tekun menderita itu karena mereka mau mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, saudara ya. Sama seperti begini, saudara. Dalam masa peperangan, semua rakyat Indonesia pengen terlibat dalam peperangan. Mungkin mereka, orang-orang ini gak bisa berperang tapi mau terlibat dalam peperangan. Kalaupun mati, mereka setidak-tidaknya telah ikut ambil bagian dalam membela negara, membela tanah air tercinta. Telah ikut ambil bagian. Nah itu dia, saudara ya. Itulah gambaran dari jemaat Philadelphia ini. Mau ikut ambil bagian. Mungkin bagian secuil saja dalam penderitaan Kristus. Nggak seperti Kristus lah, penderitaannya begitu hebat sekali. Tapi mereka dapat ambil bagian saja sedikit. Dan itu rasanya bangga sekali, saudara ya. Kebanggaannya itu bukan karena diberkati. Kebanggaan itu bukan karena ini dan itu. Tapi boleh menderita, ikut ambil bagian secuil saja dari penderitaan Kristus. Dan mereka tekun di situ, mereka bersyukur di situ, mereka cinta kepada Tuhan. Bangga rasanya, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, Tuhan berkata begini untuk orang-orang yang seperti ini, saudara ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Soko guru itu juga sama juga dengan penatua, saudara ya, dengan tua-tua. Atau bisa dikatakan kalau dalam kerajaan itu kerabat Tuhan, saudara. Wah, luar biasa. Di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah ini artinya sebagai mempelai Tuhan, sebagai milik Tuhan, saudara ya. Contohlah kalau misalnya ada seorang yang menikah, saudara ya, seorang laki-laki menikah dengan wanita. Wanita ada famnya, saudara. Seperti istri saya ada famnya Anne Ketenges. Saya namanya Harun Bianto. Jadi Anne Ketenges ini setelah menikah dengan saya dipanggilnya Nyonya Harun. Nah, pakai nama saya, saudara ya. Nah, itu dia. Dia nggak pakai nama famnya lagi, tapi Harun, Nyonya Harun dipanggilnya, saudara. Nah kayak begini, akan ada namaku yang baru. Jadi ini milik Tuhan. Ini adalah mempelainya Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Biarlah kita cinta kepada Tuhan seperti jemaat ini. Kalau kita nggak seberapa, mungkin kita kecil. Dan mungkin nggak seperti orang lain, dipandang sama orang lain selalu dihina, dipandang sebelah mata. Nggak apa-apa, saudara. Asal 3T. Taat, tidak menyangkal, dan tekun. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita 3D. Dibuka, dibela, dan dilindungi. Tuhan memberkati.